Dari Singapura ke Jakarta, total berat barang yang dibawa oleh keluarga Pak Budi sampai dengan 897 kg. Sangatlah sulit untuk membawa barang-barang ini. Saya, istri, anak 3, teman 1, pembantu 1. Kita membawa barang sebagai check-in luggage sebanyak 897 kg, hampir 1 ton. Berkoli-koli, satu kolinya besar sekali. Di dalam suatu suasana yang penuh dengan ketidakpastian, Tuhan memberikan jalan kepada kita melalui teman dari sel group saya. Teman tersebut namanya Mary. Mary bilang, Brother Budi, if you have any problem with transportation, call Mr. Alex. Saya tidak tahu siapa dia, saya tanya siapa dia. Dia adalah station manager daripada perusahaan kami di sana, yang mana saya belum pernah kenal, belum pernah ketemu. Tapi ya kita membutuhkan, jadi nothing tulus, saya hubungi beliau. Rupanya Roh Kudus bekerja di antara kami semua dan memberkati apa yang kita rencanakan. Sehingga dengan mudah pada saat saya telepon ke Mr. Alex ini, saya cuma diberi 2 pertanyaan. Mau ke sana ngapain? Berapa banyak barang yang dibawa? Ya saya jelaskan. Saya ke sana niatnya ini, berapa banyak yang dibawa, dan saya jelaskan itu tanggal berapa. Dia minta saya tunggu sebentar, tunggu 1-2 menit. Setelah itu dia kembali ke saya, oke, consider it done. Dengan kata lain, oke, kita bantu nanti, semuanya beres. Bukan itu saja, tapi Tuhan mengatur, Roh Kudus bekerja di antara kita semua, bahwa pada saat kita berangkat juga Mr. Alex sudah siapkan ada paling tidak 10 orang porter yang siap membantu kita dengan sukacita. Setelah pada waktu saya datang, porternya bilang, Captain Suwadi, halo, how are you, good morning. Oke, we ready to help you. Tanpa saya minta apa. Jadi mereka betul-betul membantu menimbang barang, ngepak, kasih label semuanya. Dan yang luar biasa lagi, mereka menolak untuk saya bayar. Jadi porter yang gajinya tidak terlalu banyak. Karena dia tahu, ini untuk Tuhan, saya juga mau ikut. Jadi mereka menolak untuk dibayar. Sesampainya di Jakarta, Pak Budi dan keluarga harus menghadapi kantor Bea Cukai karena banyaknya barang yang mereka bawa. Karena ya puji Tuhan, niat kita diberkati Tuhan, sehingga pada saat saya sampai di Jakarta, saya dan istri langsung menuju kantor Bea Cukai dan mengutarakan apa tujuan kita datang, tujuan kita untuk kemari, dan mengapa kita bawa banyak sekali barang. Saya jelaskan ke kepala Bea Cukai yang bertugas di situ, saya dan istri membawa barang sebanyak ini untuk berbagi di saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan bantuan. Petugas Bea Cukai melihat kami dari atas ke bawah berkali-kali. Paling tidak ada 2 menit, lama sekali ya. Akhirnya lagi-lagi Roh Kudus bekerja. Dia panggil anak buahnya untuk membantu kita sampai keluar dan tolong dibantu sebaik mungkin. Betul. Akhirnya saya dan istri dan anak-anak membawa keluar barang sebanyak 897 kg tanpa satu bagasi pun dibuka. Diantarkan keluar oleh petugas Bea Cukainya. Kuasa Tuhan luar biasa. Campur tangan Tuhan kembali nyata, sehingga mereka akhirnya dipermudah untuk membawa barang-barang ini masuk ke Jakarta. Akhirnya pada kondisi yang tidak penuh dengan ketidakpastian, ya saya istirahat, berusaha
ya. Saya buka ini, saya bersihkan kamar saya buka-buka lemari saya yang sudah saya tinggalkan 9 tahun karena kita tinggal di Korea. Saya temukan buku telepon lama. Dari buku telepon lama itu saya buka lagi, saya ketemukan nama teman asal dari Jogja juga, penerbang Garuda juga, yang namanya Zainal. Saya telepon dia, kita berbicara normal saja. Dia tanya, kamu ngapain di sini? Saya mau ke ini, mencoba membantu para pengungsi yang sedang kesusahan di timur sana, tapi lagi susah nih cari jalan bagaimana caranya membawa barang yang sudah kita beli untuk ke sana. Dengan mudahnya Zainal bilang, ngapain saya susah? Telepon aja Om Hari. Om Hari siapa, saya tidak kenal. Ya, sekali lagi puji Tuhan, saya dipertemukan dengan Kapten Hari Heliat waktu itu, yang dari Pelni, sehingga kita diberi fasilitas kemudahan, bahkan gratis 100% untuk mengangkut barang bantuan untuk para pengungsi Timur Timur waktu itu. Kita dimampukan Tuhan untuk membawa barang bantuan lebih dari 40 ton tanpa persiapan yang terlalu banyak. Tuhan membuktikan ketika Ia menetapkan rencananya, Ia juga yang akan membuka jalan menuju rencananya itu. Di perjalanan kita menemukan pengalaman yang sangat meyakinkan kita lebih lagi tentang kebesaran Tuhan. Dimana kalau Tuhan ikut campur, Tuhan bersekutu dengan kita dan memberkati apa yang kita lakukan, semua dipermudah dan semua diatur dengan sangat baik dan sempurna. Dan satu lagi, jalan Tuhan itu selalu yang di luar akal sehat kita, dan kita tidak tahu kapan datang. Waktu kita dalam perjalanan dari Jakarta ke Surabaya di dalam kapal, sebetulnya diuji juga. Jakarta Surabaya 22 jam. Padahal kalau naik pesawat saya nggak 1 jam 20 paling udah sampai. Tapi kita harus 22 jam baru sampai Surabaya. Dan di Surabaya Tuhan kasih kita jalan yang luar biasa. Kenapa? Di situ kita dipertemukan dengan 44 tentara Indonesia yang baru saja pulang tugas dari Aceh. Mereka semua berasal dari Irian Jaya atau dari Papua. Ya, semua tentara dan seragam tentara. Pada saat transit di Surabaya, saya melihat tentara-tentara ini membeli mie bakso. Tetapi anehnya, saya lihat nih satu mangkok kok untuk 3 orang. Gitu. Apakah karena mereka bersaudara, sangat dekat sehingga berbagi atau bagaimana? Saya tanya, wah bagaimana kok hebat sekali nih persaudaraan kalian. Satu mangkok bisa bagi bertiga, akur begini semua. Tentara kalian pasti punya quality time, fellowship yang sangat bagus. Bukan Pak, tidak ada uang. Wah dari situ saya bilang, berhenti. Pesan 1 orang 1 mangkok, kalau perlu berapa saja, ambil lagi, saya yang bayar. Udah, kita berangkat dari Surabaya ke Bali. Surabaya Bali 17 jam. Di Bali sama, saya lihat mereka beli rawon 1/3, ada beli soto lagi 1/3, beli ada gado-gado 1/3. Ini alasannya sama dengan yang tadi. Iya Bapak, tidak berhenti, beli 1 mangkok, 1 orang paling tidak. Kalau mau lagi silakan tambah, saya yang bayar. Disitulah tunjukkan betapa cinta kasih Tuhan terhadap kita yang sangat nyata. Sebab pada saat kita turun di Kupang, tanpa diminta kita dapat bantuan sebanyak 44 tenaga tentara yang kuat, yang
kokoh yang sangat stamina sangat bagus, membantu kita menurunkan barang-barang sebanyak 6 ton lebih tadi. Siapa yang berani coba? Sambil bawa barang, turun, minggir. Barang turun dengan sangat cepat dan puji Tuhan, mereka menolak untuk kita bayar. Kalau kita bayar porter berapa? Tapi Tuhan izinkan kita mendapatkan fasilitas tersebut dengan membayar mie bakso, rawon dan gado-gado saja. Wah, puji Tuhan. Tuhan luar biasa jalannya itu loh ya. Kenapa jalannya dirintis demikian rupa, dan ya saya diberi Tuhan instan ya untuk kemauan untuk memberikan mereka makanan tanpa kita harus pikir lagi.